hasil dari pertemuan dengan Mas Wali tadi mungkin? Kalau hasil pertemuan nanti Mas Wali yang menyampaikan, karena kita ngasih masukan nanti desah walat sama hati kita. Ini Mas Wali kita yang baik ini kan seperti itu. Tapi poinnya Mas Gibran, Mas Wali Kota kita yang muda ini, saya mengapresiasi sebagai profesional ya. Saya bukan politisi. Beliau adalah wali kota masa depan atau mungkin masa depan insya Allah ya, karena saya melihatnya sebagai fast learner, pribadi yang cukup cepat belajar. Nah, indikatornya kalau saya boleh menyampaikan, yang pertama beliau selalu mengambil posisi salah, ambil posisi kurang, diseneni juga diterima. Artinya apa? Gampang move on, gampang menerima. Siapapun yang gampang belajar maka akan menjadi lebih pintar. Yang kedua yang saya lihat adalah inisiatif. Tanpa inisiatif tidak akan gerak kemana-mana. Salah satunya yang saya tangkap adalah ketika membuka pasar-pasar, mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga juga indikator yang saya tangkap adalah responsif. Seperti saat inilah ketika saya merasa sebagai warga Solo, kemudian quote and quote walaupun belum berbuat sesuatu di Solo, tapi ya sudah mendengar apa yang sedikit kita lakukan, beliau responsif, kemudian meminta, ayo Mas bantu support apa yang bisa ini, mengundang swasta untuk masuk. Beliau sampaikan banyak hal tadi, dan saya tidak menyanggupi semuanya karena kita juga bukan orang yang super, tapi setidaknya akan saya announce kepada teman-teman pengusaha. Saya akan ajak datang ke Solo, kota yang penuh suasana romansa masa muda saya ini, dan matur nuwun, kira-kira seperti itu. Ini suatu saya senang hati sih melihat Mas Wali, Mas Gibran ini. Suatu saat pasti kita akan gembira melihat apa yang ditumbuhkan oleh Mas Gibran. Kemudian suatu saat mungkin siapa tahu beliau bisa memberikan kebanggaan buat kita semua. Insya Allah kita support. Dan selain saya mengapresiasi apa yang dicapai Mas Gibran sampai saat ini, ada satu sosok juga boleh saya sebutin di sini Mas ya. Pak Puan ini, beliau juga sesuatu ya. Karena apa? Mikirin air bersih di Wonogiri, meskipun itu bukan tupoksinya. Saya seneng lah melihat kita tuh do something, nggak ngomong sampingan terus itu, do something, harus produktif, karena pengusaha harus produktif, kita semuanya harus produktif, karena banyak warga kita yang membutuhkan. Jadi Mbak Puan, lakukan terus, Mas Gibran tumbuh terus, kita insya Allah support semuanya, dan wartawan harus sampaikan, sebarkan kebaikan buat negeri ini. Terima kasih. Pak Joko ada rencana grupnya Buana untuk ekspansi selama ini di wilayah Jawa Barat, Iya. di Solo atau Jawa Tengah? Kemungkinan itu pasti ada, karena kalau yang namanya usaha itu selalu berpikir adalah mitigasi secara ekonomisnya seperti apa, risikonya seperti apa, marketnya seperti apa. Tapi kita ada sesuatu kok yang ada di Jawa Tengah. Kita ada BPR Buana Arta Kasbi di Purbalingga. Insya Allah sih ada 2 yang sedang kita judiin Mas di Solo ini, semoga bisa cepat terrealisasi, biar saya kalau ditanya Mas kok nggak bikin sesuatu itu rasanya nggak gimana, kira-kira seperti itu. Doain saja. Pak Joko, apakah tertarik ke dunia politik? Kalau dunia politik dunia Mas Gibran, kalau saya dunia kebaikan saja, menumbuhkan, berbuat sesuatu kan tidak harus jadi pejabat. Tapi kemarin statement kalau dicalonkan untuk Bupati Grobogan saya nggak mau, tapi kalau Presiden mau. Ya, Itu benar. ini adalah bagian dari cara menjawab kita untuk biar cepat selesai Mas ya. Nah dikejar jadi bupati nggak mau, oh gubernur. Nah, tapi saya membacanya bahwa jabatan ataupun profesi apapun itu adalah alat kita untuk berbuat baik, untuk menebar kebaikan. Jadi selama prosesnya untuk menjadi presiden itu tetap dilakukan dengan kebaikan, insya Allah kita semuanya akan
bisa terjaga lebih baik lagi. Mungkin itu tuan rumahnya saya nanti. Puncak dalam ke tempat lainnya. Nanti lagi nggih. Salam kebaikan semuanya.